Di Gawean Podcast, kerjain ide lo. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan Hendry di sini dan kita punya narasumber lagi yang lain daripada yang lain. Kali ini topiknya reporter. Oke, di depan saya ini ada Mbak Fani Sundari atau bisa dipanggil Mbak Fani. Nah, selamat sore Mbak Fani. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita say hello dulu nih buat teman-teman. Oke Mbak Fani. Yap. Kalau dilihat dari apa yang Mbak Fani sampaikan kepada kita nih di sini teman-teman, Mbak Fani seorang reporter. Nah, ini pasti sangat menarik buat untuk disimak, buat untuk kita gali nih seperti apa sih reporter itu. Tapi boleh tahu nggak Mbak, reporter itu sebetulnya ada berapa sih sebetulnya? Kalau reporter itu banyak ya? Banyak ya? Banyak. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, ada yang di bidang online, ada yang di bidang pertelevisian, radio juga. Itu juga termasuk reporter? Iya. Oh, masih. Pasti ada. Oke. Terus ada apa lagi nih? Ya, apa ya? Cukup banyak berarti ya Mbak ya? Cukup banyak. Nah. Cuman ya pasti ya di lingkup yang sama. Cuman ada beberapa pasti, ibaratnya ada wartawan hiburan, Entertainment. iya seperti infotainment, bahasa keren. ada yang umum, misalnya berita-berita tentang politik dan sebagainya yang selalu kita tonton di berita utama. Ya seputar itu. Seputar itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Fani sendiri lebih menspesifikkan ke yang mana nih? Kalau aku lebih ke ini ya, entertainment ya, infotainment khususnya. Infotainment. Nah, aku beranjak awalnya itu dari kabar-kabari dulu. Ah, teman-teman, Itu kabar-kabar udah lama banget. Udah itu. lama banget itu. Siapa yang nggak tahu kabar-kabari? Nggak ada berita yang nggak kita kabar-kabar. Iya, status selebriti, seleb expose, pokoknya di situ lah aku berawalnya semua. Situ semua, Sampai akhirnya TV terbaru itu net ya. Ya, net. Net juga saya juga ngerjain di situ. Kerjaan di situ. Nah, tapi Mak, boleh tahu nggak nih, kalau sama ketika Mbak Fani sebagai seorang reporter, kan tadi infotainment nih, kalau kita tahu kabar-kabar ini kita sebut mereknya deh, ya siapa sih yang nggak tahu RCTI ya? Masih sama RCTI? Jadi Atau lepas? infotainment itu ada pihak stasiun TV-nya yang mengerjakan, ada pihak PH yang mengerjakan. Oh, Jadi tidak semua mentok di stasiun TV ya, tapi dioper ke PH Iya, sendiri. banyak sekali PH yang mengerjakan infotainment khususnya. Banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti banyak ketemu artis nih? Insya Allah. Udah hampir 9 kalau nggak salah, 9 tahun atau iya sekitar itulah saya selama ini berkecimpung di dunia infotainment. Infotainment ya. Nah, dari yang Mbak Fani jalani, infotainment yang Mbak Fani jalani, boleh dibuka sedikit nggak? Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh kabar-kabar itu, kita bicara 50-50 ya, berita yang sebenar-benarnya atau hanya mendongkrak popularitas dari si artis itu sendiri? Sebenarnya kalau saya itu reporter memang sudah diarahkan produser dari kantor. Hey, si Anu kesini, si Anu kesini, kamu ngejar si artis ini, dia lagi lagi trending tentang ini, tentang dirinya, misalnya lagi tersangkut kasus atau asmaranya atau apa. Cuman aku itu memang orangnya suka apa ya? Kadang produser itu nyuruh, Van kamu ambil dia tentang ini. Tapi kadang aku itu memang suka belok.
Apa yang dikejar anak-anak di lapangan, aku mengejar yang lain gitu. Oh, contoh. Misalnya Yang pernah Mbak Fani. kadang kan kalau anak-anak udah mentok nih, apalagi kalau artisnya udah ketemu itu aja tiap hari. Ya. Apa ya, tentang tema apa lagi gitu. Itulah kadang-kadang gunanya sosmed. Memang sih banyak artis bilang kehidupan itu tidak seindah yang di sosmed ceritain loh. Oke. Nah, cuman ya itu aku kadang berpatokan aku punya HP nih, dimana walaupun kadang udah ada berita tentang dia, si artis ini, tentang apa, cari apa gitu yang lebih menarik dari hidupnya. Oke. Misalnya dia tersandung kasus atau apa, kita cari yang lain yang lebih menarik. Jadi ibaratnya kalau jadi reporter itu mungkin banyak ya di luar sana yang pengen jadi wartawan, yang pengen jadi reporter, yang pengen sekolah broadcast. Usahakan kalian itu jadi orang yang kepo. Waduh. Iya, benar. Kalau orang yang kepo, cocoknya ada di jurusan broadcast. Iya. Jangan salah loh. Dulu aku itu aslinya orangnya penakut, pendiam, paling takut. Dulu itu aku sempet ngerjain infotainment juga di TVRI dulu sebelum di kabar-kabar. Itu aku pas pertama kali terjun itu takutnya setengah mati, ditemenin sama temen yang memang udah profesional, turun ke lapangan. Kalau nggak salah ketemu siapa itu ya, Yuni Sara atau siapa gitu. Jadi itu udah mentok. Si temen yang membawain aku itu udah komat kamit nanyain, pegang mic. Sementara aku bingung, aku mau nanya apa? Iya. Terus dia, teman aku itu ngarahin aku, "Hey, kamu harus kepo." Jadi kamu kalau ngomong apa sama dia, kamu nanya apa sama dia, apapun yang dia jawab, kamu kembangkan. Jadi dari situ kamu bisa dapat bermacam-macam tema. Boleh mati kutu ya? Iya. Mentok satu ada lagi, satu ada lagi. Ya makanya itu aku bilang, kepo, harus kepo lah kamu. Ubah diri kamu kalau memang benar-benar memang jadi pengen apa ya. Banyak anak-anak zaman sekarang memilih jadi wartawan online. Itu hanya menyodorkan handphone tanpa bertanya. Yang sekarang loh ya? Iya. Nah itu dia, jadi apa ya, pasrah dengan wartawan yang lain, apalagi yang megang mic TV khususnya atau PH khususnya, yang banyak yang lebih bertanya, sementara halo, mereka kan mengandalkan ngetik dong. Iya. Nah makanya usahakan ya kepo itu tadi. Nah tuh teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin menjadi seorang reporter, satu, jangan malu deh. Jangan malu juga nggak apa-apa, karena memang kuncinya di situ. Kalau kalian nggak malu-maluin, nggak jadi reporter, bener nggak Pak ya? Ya kan, kalian harus menggali semua potensi. Ya mati satu tumbuh 1000 pertanyaan. Iya. Jadi jangan mati satu tendok. Tapi semua itu memang perlu jam terbang. Teman-teman perlu jam terbang, perlu latihan. Latihan sederhananya adalah menanyakan orang tua. Iya, keluarga terdekat dulu. Iya. Belajarnya dari situ, tanya. Paling yang ditanya gini, lu bawel banget sih, nanya mulu. Tapi paling nggak itu sesuatu yang luar biasa. Akhirnya ketika turun di lapangan bertanya, pertanyaan timbul sendiri, benar nggak Pak? Timbul sendiri. Ya kan, timbul sendiri. Timbul sendiri, dan ada aja bahasannya, ada aja topik yang bisa digali lebih dalam. Dan yang digali lebih dalam, kayak Mbak Fani, sebenarnya saya gali lebih dalam. Jawab terus kan dari tadi. Yang tadinya tuh saya takut, kenapa? Yang tadinya berbalik, yang takutnya saya ditanyain. Tapi memang banyak deh, memang banyak namanya suka duka menjadi wartawan itu banyak banget. Ibaratnya tahu sales. Sales itu kalau nggak diterima orang masuk ke rumah, pasti diusir. Ya ibaratnya gitu, kita ketemu narasumber, kalau kita belum janjian,
Kalau Pasti mereka ditolak, ya? tidak terima, apalagi kalau dilempar. Berarti ada punya pengalaman. Nah, Boleh ceritain buat ya teman-teman jadi artinya pahit manis banyak mereka tahu. sekali suka dukanya, tapi ya memang itu ya, tapi asik. Apalagi kalau segi apa ya, penghasilan juga oke. Tuh teman-teman penghasilan juga ternyata oke jadi wartawan itu. Cuman ya itu memang sampai sekarang itu profesi wartawan itu kayak dipandang sebelah mata. Memang apa sih, apalagi banyak settingan sekarang ini kan. Apa-apa sedikit disetting, apa-apa sedikit disetting. Ada artis, khususnya artis ya, ada sedikit artis yang punya masalah di mana supaya disetting, supaya begini begitu supaya naikin rating. Nah ya udah memang satu ini ya, sekarang udah memang seperti itu. Ya begitu. Ya, tapi teman-teman boleh lihat, artinya Mbak Fani ini ketika diberi sebuah tugas dari apa ya, director yang namanya apa yang mengarahkan produser ya, produser memberikan sebuah amanat, Fani kamu coba ini artis ini begini. Ternyata hal itu tidak ditelan mentah-mentah oleh Mbak Fani. Nah itu yang perlu teman-teman juga pelajari, bahwa segala sesuatu itu harus ditelah terlebih dahulu ya Mbak ya. Dan perlu yang namanya teman-teman berkreativitas mengeluarkan bahwa segala sesuatu itu tidak harus ya oke, memang ada SOP yang Mbak Fani ya, ada poin-poin yang harus ditanyakan, tapi dengan Mbak Fani mencoba mencari alternatif lain, ternyata itu bisa menjadi sumber penghasilan, sumber informasi yang luar biasa kembali, dan buat produser menjadi sebuah penilaian. Wah, ternyata reporter yang saya tugaskan untuk meliput di lapangan, dia tidak hanya makan atau menerima mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Nah, itu dia berkembang, dan itu punya nilai pastinya. Seorang produser ketika menilai wartawan yang turun di lapangan, tentu dia akan lebih percaya. Karena apa? Karena dia tahu yang turun, dia akan bisa tahu siapa yang harus saya tugaskan untuk turun. Tapi memang semua itu, apapun itu memang ada kode etiknya ya. Tetap ada kode etik ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan berbuat sesuatu, walaupun kita wartawan, kita seenaknya biar dapat informasi apa, kita memang harus ada kode etik. Ibaratnya anggaplah narasumber kita itu sebagai teman, sebagai kawan. Ajaklah mereka ngobrol dulu. Ya kayak keluarga aja, ngobrol dulu. Terus kita bisa sampaikan, saya boleh nggak mau nanya tentang ini. Nggak ada unsur yang gimana-gimana. Nah nanti mungkin dari situ lama-lama bisa dapat apa yang tujuan kita utamanya kita mau tanyakan. Bisa dapat ya? Bisa. Nah, ya ibaratnya basa-basi dulu lah, apalah. Ya emang harus bisa memancing kemudian membuat narasumber itu menjadi nyaman, ya kan? Ya nggak apa, jangan terlalu kaku, kita harus bisa luwes dan bisa ya melihat lah. Nah tadi sih ada satu yang Mbak Fani sampaikan nih ke kita, ada kode etik nih Mbak. Boleh tahu nggak sih kode? Ya tidak harus semua, tapi seperti apa sih kode etik yang biasanya menjadi sebuah patokan teman-teman reporter dalam melakukan pekerjaan? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Sebenarnya lebih kesopan aja sih. Seperti itu ya? Iya. Ibaratnya nggak usah sama petinggi ataupun sama artis. Di antara kita juga, ya pasti kalau seandainya kita sopan, kita bertanya dengan baik dengan sopan, pasti orang juga welcome. Kan mendapatkan hal yang baik pula ya tentunya ya. Iya. Dan mungkin banyak juga anak muda sekarang, bisa nggak sih aku jadi wartawan, tapi aku kan sekolahnya teknik, aku kan sarjana teknik, aku kan cuman D3 ini, bisa, apa aja bisa. Apa aja bisa. Banyak yang sekolah teknik tapi ujung-ujungnya jadi wartawan.
banyak yang nyambi kuliah tapi dia bisa sambil cari duit dengan menjadi wartawan. Semua itu bisa, asal mau belajar, mau mencoba, tidak malu, tetap sopan di lapangan, ya pasti bisa. Nah, teman-teman tuh tips dari Mbak Fani yang bahwa dalam menjalankan pekerjaannya bahwa beberapa kode etik. Yang pertama adalah sopan santun, di mana secara tidak langsung kita orang timur ya Mbak ya, punya itu udah melekat harusnya dengan kita bagaimana kita berbicara dengan santun dan tanpa perlu menyinggung dan sebagainya. Nah, Mbak Fani, pasti ada dua pengalaman yang sangat berkesan, yang menyenangkan sekali buat Mbak Fani dan yang menyedihkan sekali buat Mbak Fani. Yang menyedihkan dulu deh Pak, apa nih Pak? Yang sampai sekarang masih nggak bisa dilupain? Kalau menyedihkan itu ada dua sih. Ada dua malah? Sebenarnya. Oke. Di saat liputan kalau ada yang meninggal, sama liputan artis yang terkena kasus. Oke. Apalagi kalau seandainya reporter tersebut sedang hamil. Coba bayangin kalau kita ngejar liputan kasus, kreditnya seperti apa, kita keinjek-injek, kita kegempet, kegencet seperti apa, belum lagi kalau pas di penguburan ada yang meninggal, kita pasti ini sepatu udah masuk ke dalam becek, kalau udah hujan itu udah mau dapetin gambar itu. Jadi kameramen itu sama reporter itu kita harus saling berjalan seiringan. Jadi nggak bisa namanya gua kan reporter, gua kan kameramen, nggak bisa. Jadi kita harus berbarengan ya. Gimana kita bisa dapat satu berita dengan gambar yang bagus, dengan berita yang bagus, pokoknya semua bagus. Jadi pernah dulu itu aku ke almarhum Uje. Oh iya, yang kecelakaannya. Iya, itu kreditnya dan serame-ramenya mungkin ya dari semua, entahlah ya, mungkin kalau yang ustadz ya, bisa dibilang ustadz ya, ustadz yang meninggal itu mungkin yang paling rame itu almarhum Uje memang. Kalau untuk ininya kredit banget. Jadi aku itu bilang sama kameramen aku itu, gimana caranya kita berdua itu bisa masuk paling ujung dengan orang yang serame itu. Jadi itu jalan berdua berdampingan, saya megang mic di sini, kameramen di sebelah saya, permisi, maaf, saya mau lewat, akhirnya nyampe di ujung. Dan dapatlah kami gambar yang segitu banyaknya, luar biasa itu memang kreditnya. Iya, mengagumi Uje tentunya. Iya. Ya siapapun lah untuk menembus begitu banyak kerumunan orang ya. Tambah kalau artis yang kasus-kasus itu udah sementara belum narkoba, belum yang lain-lain itu udah gimana, apalagi kalau kantor polisi kecil itu pintu belum lagi teman-teman rekan-rekan yang lain juga pasti ingin berusaha mendapatkan gambar. Belum lagi kalau udah artis itu ketangkep, gimana caranya kita bisa dapat gambar duluan daripada infotainment lain, daripada anak media lain. Itu gimana caranya, kalau perlu nginep di situ, kalau perlu ngemper di situ, itu paling berkesan. Teman-teman, luar biasa kan? Saya sendiri merinding ya. Pertama merinding karena ternyata Mbak Fani beserta kameramennya Pak ya. Iya. Menerobos kerumunan pada waktu meninggalnya Uje, kecelakaan, dan akhirnya dapat gambar dan itu terbayarkan semuanya tentunya. Dan cerita lainnya tentang kasus dan sebagainya. Nah, bisa bayangin, Mbak Fani seorang perempuan, apalagi kalau seandainya pada waktu itu ternyata Mbak Fani lagi kondisi hamil. Memang. Berarti that's true story. Itu pernah selama 9 bulan saya punya anak
Ya itu memang belum lagi apa namanya membawa perut itu, kadang membawa tripod, bawa mic, sementara ketinggalan sama kameramen di ujung sana jalan, sementara kita udah tergopoh-gopoh, ya memang udah itu profesi. Ya, itu pekerja. Ya teman-teman, ternyata itu true story. Ternyata itu bukan artinya bukan settingan, bukan sesuatu yang kita buat, tapi ternyata memang itu asli dari Mbak Fani sendiri sebagai reporter yang menjalani. Karena tadi saya sebetulnya mau bilang kondisi hamil di kuburan. Teman-teman bayangin bahwa kita di timur melihat bahwa ketika perempuan hamil itu sangat tidak dianjurkan sebetulnya, dilarang. Mereka harus berkunjung ke kuburan ya, karena teman-teman tahu sendiri bahwa di situ masih ada pembukaan arwah dan di situ banyak hal-hal lain ya, itu yang dikhawatirkan. Tapi insya Allah, alhamdulillah sampai detik ini. Dan berarti umur berapa tuh Mbak sekarang si kecil? Sudah umur berapa? Jalan 4 tahun. 4 tahun. Iya. Putra putri? Cowok. Luar biasa. Ya memang harus siap, jadi wartawan itu memang harus siap dari segi waktu, dari segi apapun, walaupun sudah berkeluarga, walaupun ibaratnya masih lajang ataupun masih gadis, yang waktunya hura-hura, kayak ya memang ibaratnya, apalagi aku bilangnya, wah aku nih wanita panggilan nih, siap di calling, Van ada berita ini, tolong dong sana. Tapi ada enaknya sih, mungkin orang-orang yang tidak di luar sana tidak bisa semuanya bisa ketemu sama orang penting, sama artis hebat. Banyak di luar sana kan pengen ya, kok bisa ya, walaupun ibaratnya cuma di balik layar, cuma giniin mic. Dan kita tidak melihat, beda ya sama wartawan yang berita umum ya, yang berita politik atau segala macam, mungkin mau nggak mau mereka harus on cam, ya kan, di depan kamera. Kalau saya, pengalaman saya selama ini kan di belakang kamera, walaupun kadang-kadang memang dibutuhkan untuk di saat memang live. Harus mau nggak mau harus bisa bicara, harus bisa ngomong, ya mau nggak mau. Cuman ya memang enaknya itu ya itu kita bisa ketemu orang penting, apalagi kita bisa ketemu presiden misalnya, artis-artis yang memang kita idolakan. Apalagi kalau seandainya kita diajak keluar kota sama mereka, ngeliput mereka, kegiatan mereka ya. Enaknya di situ. Ibaratnya refreshing gitu. Kalian bekerja, mendapatkan berita dari mereka, dan mereka juga memfasilitasi untuk bisa. Iya benar. Itu enaknya. Pasti banyak yang pengen banget jadi wartawan. Iya, teman-teman, berarti semua profesi apapun itu punya suka dan duka yang luar biasa. Tinggal kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap profesi yang kita pilih. Ketika menjadi seorang reporter, jadilah reporter yang baik, jadilah reporter yang profesional, yang handal, yang kuat, yang tangguh, dan semua-semuanya. Apalagi kalau teman-teman lihat Mbak Fani seorang perempuan yang teman-teman lihat sendiri ceritanya luar biasa. Sampai pernah masuk lambe turah. Lambe turah. Lagi ngejar berita siapa gitu. Waduh kegep sama itu lambe-lambean itu ya. Udah nggak masalah. Seru tuh pasti ya. Iya. Pernah tuh aku punya pengalaman ngeliput siapa mantannya Glenn Fredly. Mantannya Glenn Fredly. Glenn banyak banget sih. Dewi. Bukan, siapa yang nikah sama orang bule? Bercinta, mari bercinta. Mari bercinta. Aura kasih nikahan. Itu kan tertutup, nggak ada yang tahu. Tapi aku udah di situ
dan nongol juga beberapa infotainment yang lain. Lagi ngejar siapa sih itu tamunya, penulis Jakarta apa? Penulis si siapa? Kacamata itu. Gue ngejar dia. Cuman mau klarifikasi bener ke orang kasih yang nikah itu. Kegep nggak tahu, mungkin ada siapa ngirim ke Lambetura. Van, muka lu ada di Lambetura. Aduh. Mau yang liput jadi diliput ya. Tapi oke. Lambetura oke. Oh gitu. Aduh, tapi kadang-kadang ya memang di kantor udah stuck, kita yang di lapangan ini udah stuck. Jadi patokan itu lambe-lambe itu untuk apa? Untuk tema. Oh gitu. Karena mereka memang sebenarnya mereka itu ya bilang kebablasan ya. Nah iya. Tapi ternyata karena mereka anggapnya mungkin SOP lah ya. Mungkin ya nggak tahu. Mungkin ada orang lain yang di luar sana yang lebih dekat atau yang dengan si narasumber atau gimana, terus kirimlah ke lambe-lambe kan kita nggak tahu. Nah, ya jurnalis kita ini kalah cepat. Ya kalau dulu kan nggak ada yang begitu-begitu di sosmed kan. Betul. Nah, jadi kita yang lebih gercep duluan. Nah, sekarang kita udah terkalahkan dengan sosmed yang begitu-begitu. Sebetulnya mereka tidak punya ini ya, artinya kalau di tempat Mbak Fani sendiri ataupun teman-teman media lainnya, mereka ada dibatasi dengan beberapa aturan yang kayak tadi mungkin kode etik, sehingga itu yang membatasi bahwa kita tidak bisa semena-mena dong dalam memberitakan sebuah berita. Sedangkan kalau Lambetura kita anggap dia dengan bebas dan santainya, ya kita tinggal nunggu dia di gerbangnya aja sih. Kita tinggal nerusin kan gitu, karena ya kan banyak kan media-media seperti itu artinya ya hajar terus. Tapi terus terang loh, jurnalis itu aslinya bisa dibilang cemburu loh dengan lambe-lambe itu semua. Ibaratnya dulu jurnalis yang ibaratnya lebih senior bisa dapetin berita yang lebih eksklusif, terkalahkan lah dengan mereka itu gitu. Kenapa sih dulu bisa dapetin berita lebih eksklusif, cepet apa segala macam, sekarang begini cuma nerusin doang. Nah, kita mau bilang apa? Zamannya udah beda. Ya tadi karena yang resmi dibatasi dengan sesuatu kode etik, yang tidak resmi ya bebas. Jadi bisa dibilang apa ya? Kadang kita itu di lapangan cuma nerusin berita utamanya mereka. Jadi mereka ngasih bahan. Nah lo kalian yang nerusin. Akhirnya jadi kalah cepat ya kita ya. Makanya, aduh ya. Ternyata kemajuan teknologi itu luar biasa ya teman-teman. Ya itulah. Bagaimana? Iya, cuman itu ya emak-emak di rumah kan nggak tahu, banyak yang tidak tahu main sosmed seperti apa. Mungkin mereka tidak mengikuti emak lambe-lambe itu, tapi mengikuti lebih ke yang benar, TV atau apa. Nah itu keuntungannya masih ada lah ibarat. Karena emang ya semua kalau dibilang semua punya rezekinya masing-masing. Yang menggunakan teknologi ya tentunya akan lebih cepat lebih cepat menggunakan teknologi dan melakukan informasi. Tapi di satu sisi ada ibu-ibu yang zaman old, ternyata mereka masih lebih nyaman dengan media televisi, lihat gambar, lihat dan sebagainya. Tapi memang sih kan kalau di media televisi itu yang jadi rating ya. Iya. Itu yang menjadi rating, di situ bisa menampilkan iklan dibanding harus di lambe-lambe tadi kan. Nah itu memang bedanya. Ya satu sisi dari sisi bisnis lebih menguntungkan, tapi dari sisi berita ya kita kalah cepat dengan mereka. Ya semua plus minus sih. Tapi kalau jadi wartawan itu, jadi reporter itu bisa semuanya sebenarnya. Jadi tidak harus mentok jadi reporter doang. Jadi dia bisa jadi penulis juga bisa. Bisa ya. Dia bisa jadi editor juga bisa. Tapi belum tentu ibaratnya seorang penulis itu, kecuali kalau ada niat ya. Kalau memang dia kepengen dia misalnya penulis kepengen jadi reporter, kalau memang niat bisa. Tapi kalau udah jadi reporter itu rata-rata kebanyakan
bisa nulis juga. Iya, Bisa ngedit juga. Ya gitu juga kalau untuk yang wartawan online juga begitu. Bisa. Ya, karena mereka terbiasa untuk membuat tapi ada satu unik nih, kan saya punya teman wartawan. Mereka nulisnya cepet ya. Yap. Dan bahasanya juga hanya mereka dan Tuhan yang. Jadi dokter juga kalah. Ini kamu tuh ngomong apa sih? Ya itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Ya udah saya cuma ya udah silakan saya bilang. Karena zaman sekarang itu berlomba-lomba loh Mas. Berlomba-lomba untuk menaikkan satu berita. Iya. Apalagi online. Online itu paling cepat. Karena itu yang ditunggu. Iya. Kadang-kadang kita ini TV yang udah setengah mati bertanya-tanya ini itu dan dapat satu tema yang diinginkan. Nah mereka yang duluan menaikkan gitu. Kadang-kadang memang di lapangan itu ya memang ya gitu deh gitu. Iya. Orang ibaratnya lah orang udah baca duluan nonton TV-nya paling besok. Iya. Ya makanya ya begitu. Memang online itu memang tercepat memang. Ya, artinya hari ini kita kirim, hari ini bisa juga timbul. Iya, makanya hanya mereka yang tahu memang tulisan dan bahasanya mereka itu hanya mereka yang tahu. Tapi kadang kita yang TV belum tentu bisa secepat anak online memang. Kalau untuk pengetikan atau apa memang. Kalau pribadi saya ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Saya aja masih ibaratnya dulu pertama kali saya jadi wartawan memang saya, cepat banget ya. Belum tentu saya bisa jadi wartawan online. Kadang artis sudah ngomong kemana, kadang di BlackBerry, zaman BlackBerry dulu. Dulu kan itu memang oke itu memang. Kalau reporter TV kan cuman ya saudara ini. Yang penting ini main. Iya, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang. Ya. Semua punya plus minus dan semua punya skillnya masing-masing. Iya. Jadi bisa jadi apa aja. Jadi jangan ngambil broadcast itu jangan mentok. Wah, gue cuma pengen di dalam doang, di komputernya doang. Apalagi nanti kalau seandainya kamu di satu stasiun TV, kamu itu pasti di rolling. Oh pasti itu ya? Pasti di rolling, jadi nggak harus bisa jadi bagian produksi, bisa jadi misalnya acara talk show juga kamu bisa ngerjain, bisa kalau acara-acara hiburan di TV juga kamu bisa ngerjain, nanti bisa juga kamu di rolling jadi wartawan di lapangan, jadi nggak mentok di situ. Itu pengalaman saya share ya buat kamu semua. Jadi ya itulah dunia broadcasting itu ya seperti itu. Kamu bisa jadi apa aja di situ. Yang penting kamu mau belajar. Memang kadang-kadang kaget ya, ibaratnya tiba-tiba kamu tuh di lapangan jadi reporter, terus tiba-tiba kamu disuruh ke bagian produksi acara, disuruh bla bla, terus nanti dipindahin lagi, tiba-tiba disuruh jadi kameramen, disuruh jadi, ya memang begitu dunianya broadcasting itu memang ya begitu, semuanya nanti kamu bisa bergiliran, ya bergiliran ya teman-teman. Jadi jika ingin udah memantapin hati nih, saya ingin di broadcast seperti tadi saran dari Mbak Fani ya, bukan hanya sebagai seorang reporter, tapi bisa jadi kameramen. Bisa harus jadi produser, bisa jadi apa lagi nih, editor, bisa juga apa namanya gulung kabel sebetulnya sih. Emang iya. Tapi kalau nggak digulungin kabel tuh itu jatuh semua itu. Emang iya. Bener kan? Bener. Kadang-kadang kan, ya mau ya, saya kan. Memang iya. Terlihat Memang. Dia gulungin kabel. Ya mungkin bagi teman-teman, gua nggak mau gulungin kabel. Ya. Memang Bukan nggak mau ya, tapi iya. kabel itu kalau tidak digulung ya pertama kamera jadi jalannya kamera jadi agak sulit, kemudian menghalangi orang-orang lalu lalang. Nah semua bagian itu ternyata punya peranan, punya fungsi dan tanpa sebab pasti ada alasan sendiri. Dan udah gitu, nggak apa-apa ya saya bercerita. Nggak apa-apa silakan. Yang paling aku benci juga dulu sebenarnya di saat menjadi wartawan itu ketika kita disuruh janjian. Oke.
Karena kita tidak mungkin mendapatkan suatu tema yang kita inginkan di satu acara yang kita bisa ketemu sama tuh orang, sama narasumber tersebut. Nah. Janjian itu nggak gampang loh. Sangat tidak gampang. Kadang lebih galakan manajernya daripada artisnya. Pada artisnya ya oke aja. Tapi namanya dia punya manajer bisa lebih sadis dari security kan gitu. Nggak gampang loh, makanya itu aku paling benci kalau udah Evan, kamu janjian dong sama si artis ini. Oh iya, itu tuh udah jadi PR yang berat. Udah ya ampun. Oh iya, ke asistennya aja ya. Oh iya, tolong ke ini aku ya. Ini sebenarnya orang ini mau nggak sih? Iya, atau diajak wawancara ya? Iya, makanya ya udah. Tapi boleh tahu nggak nih, manajer siapa sih yang paling pelit banget? Atau paling sulit banget tuh diajak janjian? Banyak sebenarnya banyak. Mungkin merasa artis yang dipegangnya itu sudah kelas A. Jadi ada beberapa artis itu yang udah grade-nya itu grade A, B, C, D. Jadi kalau dari grade A sampai B itu udah susah kita itu udah. Coba deh perhatiin di TV infotainment. Janjian liputan artis, pasti artis tersebut artis yang baru-baru jadi. Iya. Artis yang grade-grade. Ya, grade-nya enak kan diaturnya, enak kan ibaratnya di ini. Ya gitu. Kalau yang udah grade A kayak Maya, kayak maaf nih Bunda. Kayak apa lagi? Ya, boleh begitulah susah. Ya memang susah. Ibaratnya kadang kita di lapangan, "Hey, aku bawa uang nggak nih setengah M atau 1 M biar dapat wawancara itu artis." Kadang gitu. Ngenes dia, ngenes di dalam hati, tapi cuman ya memang udah dijalani. Ya gitu deh. Oke teman-teman, itu tadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman tidak boleh dalam suatu pekerjaan apapun pasti ada sukanya, ada dukanya. Kembali lagi kita harus bisa profesional dalam menjalankannya, jujur, bertanggung jawab, ya. Tentunya juga tetap tersenyum ya. Ya, karena walaupun menangis, apapun pekerjaannya, kalau kalian lakukan dengan muka yang dibalik, smile face, tentunya akan jadi berat ya Pak ya. Benar. Oke teman-teman, kita akhiri dulu diskusi ringan yang luar biasa dengan Mbak Fani sebagai seorang reporter. Banyak masukan ya. Nanti pasti ada momen lagi dengan Mbak Fani, kita akan kupas nih, tapi dengan edisi lain yang Mbak Fani ya, di kesempatan lain yang lebih seru lagi. Nanti ada kasus lagi kita case wawancara apa sih dengan artis siapa nih, nah ini nanti kita bongkar nih. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam. Di Gawean Podcast, kerjain ide lo.